Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut seorang ahli yang bernama Dr. Isa Daud, Dajjal telah dilahirkan di Mesir sejak 100 tahun sebelum Nabi Musa lahir. Ia lahir dengan nama Musa, yang dalam bahasa Mesir berarti terapung. Pada masa ia bayi, Musa atau Dajjal ini memang pernah terapung di air ketika tsunami menghantam kampung halamannya, Samirah. Karena berasal dari Samirah pula, ia memiliki nama lengkap Musa Samiri. Orang tua Musa Samiri adalah masih saudara atau kakak beradik, sehingga memiliki anak yang cacat. Cacat pada diri Musa Samiri adalah pada matanya yang buta sebelah, mata kanannya menonjol dan berwarna gelap, berbeda dari warna mata yang buta pada umumnya. Sejak lahirnya, bayi yang kelak menjadi Dajjal ini tidak pernah mau menyusu dan hanya tidur saja. Bayi itu terus tidur hingga 2 bulan lamanya, akan tetapi masih hidup juga. Karena susu yang ada di payudara ibunya tidak dikeluarkan, akhirnya payudaranya pun semakin membengkak dan berakhir dengan meninggalnya sang ibu. Suatu ketika, Samirah dilanda gempa yang besar yang mengakibatkan tsunami. Pada saat itu, si bayi selamat dengan terapung-apung di lautan. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menolong bayi Musa Samiri ini. Ia pun diselamatkan dan ditaruh ke dalam sebuah gua. Di dalam gua itulah ia diasuh oleh malaikat Jibril dan diberi air susu dari surga. Selama itu pula dia mulai mempelajari hal-hal dari malaikat Jibril. Ia memperhatikan bahwa setiap benda yang disentuh oleh malaikat Jibril akan bisa hidup, seakan memiliki ruh. Ini pula sebab mengapa Jibril memiliki gelar Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Bahkan konon katanya, ketika Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati di hadapan kaumnya, Jibril ikut campur di dalamnya dengan menempelkan sayapnya ke arah kuburan orang mati itu. Di usia remajanya, Musa Samiri keluar dari gua persembunyiannya tersebut. Ia keluar dan bercita-cita menjadi Tuhan yang disembah oleh manusia. Hal ini karena ia merasa memiliki keistimewaan berkat pergaulannya dengan malaikat Jibril. Di samping itu, Samiri memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi kesehatan. Konon, Samiri tidak pernah tua dan pikun. Ketika ia mencapai usia 100 tahun, ia akan kembali menjadi muda semula. Maka ia pun mulai berinisiatif untuk mempelajari ilmu sihir dari para penyihir di Yaman. Ia mengunjungi dan belajar dari guru-guru sihir tersebut satu persatu, hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan semua tukang sihir. Dengan dasar inilah, hingga saat ini, Dajjal merupakan master di bidang sihir yang tidak memiliki tandingan. Bahkan, para setan pun tunduk kepada dirinya. Dalam perjalanannya, Samiri menyusup ke tengah-tengah Bani Israel ketika berhasil kabur dari kejaran Fir'aun. Maka ketika Nabi Musa berangkat ke Bukit Tursinah untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Samiri pun mulai beraksi. Ia mulai membujuk masyarakat Bani Israel untuk membakar dan melebur emas-emas hasil rampasan dari tentara Fir'aun dengan alasan agar tidak memberatkan barang bawaan. Maka Bani Israel pun menyetujuinya dan mengumpulkan seluruh emas yang dibawa, lalu dilebur menjadi satu. Oleh Samiri yang membentuk emas yang sudah menjadi satu itu sehingga menjadi sebuah patung anak sapi. Dengan diberi sedikit tanah yang pernah disentuh oleh malaikat Jibril, maka patung tersebut pun mengeluarkan suara-suara seakan-akan ia hidup. Inilah fitnah atau penyesatan pertama Samiri kepada umat manusia. Samiri Dajjal sangat cerdik sehingga bisa mempengaruhi Bani Israel yang notabene waktu itu masih diawasi oleh Nabi Harun alaihissalam sekalipun. Ia menyesatkan Bani Israel dengan mengatakan bahwa Nabi Musa itu lupa dengan Tuhannya, sehingga mereka pun mempercayainya. Kisah mengenai penyesatan Samiri Dajjal di zaman Nabi Musa alaihissalam ini tercatat di dalam Al-Quran surat At-Taha. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati terhadap fitnah Dajjal. Bayangkan saja, suatu kaum yang masih diawasi oleh Nabi saja bisa disesatkan. Apalagi kita yang sudah tidak ada lagi Nabi yang menjaga, maka kita mesti mempelajari tipuan-tipuan Dajjal dan cara menghadapinya.